Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Kekasih Kristus, kita jumpa lagi di dalam siaran khotbah kita di saat ini. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 12. Akan kita baca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus yang kami sembah dan kami imani, saatnya untuk kami mendengarkan suara-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami membaca dan saat kami mendengar, kami mengerti, memahami, mendalaminya, dan kemudian kami memperlakukannya. Karena itu penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti, memahami, dan dengan demikian firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicara sekarang Bapa, kami mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini 1 Korintus pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang dengar dan mau melakukannya dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sering kita mendengar ada orang yang dengan bangga merasa dia berjasa atas pelayanan gereja. Dia merasa bahwa dia yang banyak menyumbang dana. Dia merasa karena dia punya program-program yang baik, makanya gereja terlihat maju. Ataupun karena ide-ide yang berasal daripada dia, sehingga membuat gereja berkembang. Atau bahkan sampai dengan para pendeta yang ketika berkhotbah berapi-api ditambah lagi dengan humoris, dan pada akhirnya dia mendapat puji-pujian. Mendapat pujian yang tidak henti-hentinya. Akhirnya dia membanggakan diri, menyombongkan diri. Dan kalau kita perhatikan bahwa kalau ini terus dibiarkan, maka pastinya akan ada iri hati,
akan ada kecemburuan. Kenapa? Karena yang kita lihat hanyalah orang-orang yang menyumbangkan, hanyalah orang-orang yang memberikan dan melakukan program-program yang baik atau mempunyai ide-ide yang terbaik dan bahkan memperhatikan pendeta-pendeta yang berkhotbah dengan begitu antusias dan penuh dengan humoris. Sementara kita tidak memperhatikan kostor, tata usaha, ataupun song leader, pianis yang juga turut ambil bagian di dalam seluruh pelayanan itu. Kita merasakan itu adalah hal-hal yang biasa saja. Itu adalah hal-hal yang lumrah. Dan kalau kita memberikan dan mendiamkan semuanya ini, otomatis pasti ada pembedaan. Dan kalau sampai ada pembedaan seperti itu, maka saya yakinkan kita akan ada dan berjalan pada kepentingan-kepentingan bersama. Padahal Injil diberitakan adalah supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan, dan ada saling membutuhkan, saling membangun satu dengan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari kita perhatikan dari perikop pembacaan kita di saat ini. Di sini Paulus mencatat ada beberapa hal yang akan kita perhatikan. Hal yang pertama, lewat penulisan Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini, Paulus hendak mengingatkan dan menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa mereka memang terkenal dengan mempunyai begitu banyaknya karunia. Dan ini adalah merupakan salah satu masalah yang ada di dalam kehidupan jemaat Korintus, bahwa mereka punya begitu banyak karunia, tapi mereka menyalahgunakan karunia-karunia yang ada. Selain itu juga mereka memiliki kepentingan-kepentingan sendiri di dalam menyebarluaskan akan Injil Tuhan. Karena itu, yang pertama, Rasul Paulus hadir ingin mengingatkan mereka bahwa karunia-karunia yang mereka miliki, karunia-karunia yang mereka peroleh, yang ada pada mereka itu berasal daripada Tuhan. Dan karena itu karunia-karunia yang mereka punya itu hendaknya digunakan untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi mereka semata-mata. Hal yang kedua yang kita catat adalah bahwa Rasul Paulus pun hendak mengingatkan jemaat di Korintus bagaimana awal mula-mula kehidupan mereka. Sebelum mereka dituntun, sebelum mereka menerima Roh Kudus, bagaimana kehidupan mereka awalnya sebelum mereka menerima pemulihan daripada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diombang-ambingkan dan mudah sekali untuk ditarik masuk dalam kehidupan penyembahan-penyembahan berhala. Dan karena itu, Rasul Paulus hendak mengingatkan mereka akan kehidupan mereka seperti itu. Sehingga mereka ketika menyadari itu, mereka mau mensyukuri bahwa kalau mereka ada dan dipulihkan, dan ketika mereka ada dan mempunyai karunia-karunia yang ada, itu adalah karena kasih dan karunia Allah. Sehingga mereka tidak boleh menyombongkan diri mereka. Mereka tidak boleh, itu adalah segala-galanya. Bahwa mereka bisa mendapatkan karunia-karunia itu adalah karena kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Hal yang ketiga yang kita catat dalam perikop pembacaan kita di saat ini adalah Paulus hendak menunjukkan kepada mereka bagaimana supaya mereka dapat membedakan karunia dari Allah atau roh Allah dan karunia yang bukan berasal dari Allah. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus? Karena kadangkala orang pun memakai karunia roh Allah ini adalah untuk kepentingan-kepentingan diri mereka semata. Mereka berobat, mereka melakukan segala sesuatu adalah dengan penyembahan-penyembahan berhala. Lalu kemudian mereka mengatasnamakan Roh Kudus, Roh Allah yang berdiam, karunia yang Allah berikan kepada mereka. Padahal yang mereka dapat membedakan mana karunia Allah dan mana karunia bukan dari Allah
adalah kalau karunia dari Allah, maka roh Allah tidak dapat mengutuk Yesus. Tapi sebaliknya, roh yang berasal dari Allah adalah roh yang selalu menyaksikan tentang Yesus dan pekerjaan-pekerjaannya. Hal yang keempat yang kita catat di sini adalah bahwa karunia-karunia meskipun itu berasal daripada Allah, tapi karunia-karunia itu pun berbeda-beda. Ada yang memiliki karunia untuk mengajar, ada karunia untuk menyembuhkan, ada karunia untuk berkata-kata. Ada berbagai macam karunia-karunia, ada berbagai macam pelayanan, ada berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib yang semuanya itu berasal daripada Allah. Namun jumlah yang diberikan kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki satu karunia, yaitu karunia untuk mengajar. Tapi ada juga yang lain memiliki 2 karunia, ataupun 3 karunia, ataupun 4 karunia. Yang jelas masing-masing orang mendapatkan karunia yang berbeda-beda dengan jumlah yang berbeda-beda. Tapi semuanya itu berasal daripada Allah. Dan hal yang kelima, bahwa karunia yang diperoleh, yang dimiliki oleh jemaat di Korintus, Rasul Paulus hendak menekankan kepada jemaat di Korintus bahwa tujuannya itu harus digunakan untuk membangun, untuk menyebarluaskan Injil. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kalau kita memperhatikan akan perikop pembacaan kita ini, maka dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, firman Tuhan ini hendak menjadi kekuatan, hendak menjadi penunjuk dan arah bagi seluruh kehidupan kita. Apalagi di dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini. Orang akan datang dengan berbagai macam pembicaraan. Bahkan bisa saja terjadi muncul ada nabi-nabi palsu yang kemudian mengatasnamakan Allah dan berkata dia mendapatkan penglihatan daripada Allah, mengatakan dia mendapatkan karunia daripada Allah. Di dalam masa pandemi ini Allah datang dan Allah berbicara kepadanya untuk harus membuat ini, membuat itu dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu hari ini kita hendak diingatkan lewat perikop pembacaan kita di saat ini oleh Rasul Paulus bahwa yang pertama, ketika kita mendapatkan penglihatan, ketika kita mempunyai karunia-karunia, ketika kita mempunyai talenta-talenta yang ada, kita harus ingat bahwa setiap penglihatan, setiap karunia, setiap talenta yang diberikan, yang kita dapatkan, itu semua berasal daripada Allah, bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan, bukan karena akal pikiran kita, tapi itu semua berasal daripada Allah. Dan karena itu semua pun harus dipulangkan kepada Allah. Kemuliaan harus dipulangkan kepada Allah. Bukan untuk kemudian kita memamerkan diri kita. Bukan kemudian untuk kita kemudian katakan kepada orang, itu adalah karena saya. Ketika kita diberikan karunia dengan ide-ide, lalu kemudian kita memajukan pelayanan kita, kita memajukan rumah tangga kita, kita memajukan akan perkantoran kita, tempat di mana kita bekerja. Bukan berarti kemudian kita menyombongkan diri bahwa itu karena kita. Tapi hendaknya kita perhatikan bahwa ide yang Allah berikan, program-program yang kemudian kita cetuskan, kita lakukan, bahkan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di tengah-tengah gereja, itu semua berasal daripada Allah. Sehingga satu pun tidak boleh berkata, itu adalah karena saya. Atau itu, saya yang buat. Itu, untung saya ada di situ, dan lain-lain sebagainya. Penonjolan diri kita pada akhirnya yang ditonjolkan. Hari ini kita belajar dari jemaat di Korintus bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri dengan karunia-karunia yang ada pada kita, dengan talenta-talenta yang ada pada kita.
Kita harus pakai karunia talenta yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan kepada kita adalah dengan tujuan yang satu. Untuk memuliakan Tuhan, untuk menyebarluaskan Injil Tuhan, dan untuk membangun jemaat Tuhan, untuk membangun rumah tangga kita, untuk membangun persekutuan pekerjaan kita, untuk membangun dan untuk menyatakan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hal yang kedua, lewat perikop pembacaan kita di saat ini, kita diingatkan bagaimana asal mulanya kehidupan kita. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang najis. Kita adalah orang-orang yang jijik di mata Tuhan. Kita begitu banyak menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Tapi karena kasih dan anugerah Allah, Dia merangkul kita kembali. Dia mengangkat kita kembali. Dia memulihkan kita kembali. Dan kalau kita mengingat bagaimana kehidupan kita dan kita melihat kembali bagaimana kasih dan anugerah Allah, maka kita akan kedapatan hidup sebagai orang-orang yang dibenarkan. Hidup sebagai orang-orang yang rendah hati. Hidup sebagai orang-orang yang merasakan bahwa kalau bukan Tuhan, hidup saya tentunya tidaklah berarti. Kita akan melihat semuanya itu dengan kacamata iman, sehingga yang kita muliakan hanyalah Allah. Hal yang ketiga yang mau dicatat dalam perikop pembacaan kita di saat ini adalah kita tidak bisa dengan mudah, dengan gampangnya menerima ajaran-ajaran yang datang kepada kita. Kenapa? Karena akan bermunculan, firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa akan hadir, akan bermunculan nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Tuhan. Dan karena itu, kita harus membedakan mana roh yang berasal daripada Allah dan mana roh yang bukan berasal daripada Allah. Bagaimana kita bisa membedakan roh yang berasal daripada Allah dan roh yang bukan berasal daripada Allah? Kita meminta hikmat daripada Tuhan. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam kita mendekatkan diri kepada Tuhan, di dalam kita meminta hikmat daripada Tuhan, disitulah kita akan mendapat kuasa, kita akan mendapat roh daripada Allah untuk bisa membimbing kita, untuk bisa membedakan mana roh Allah dan mana roh bukan dari Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan, maka disitulah kita akan memahami bahwa sebenarnya ini bukan berasal daripada Allah dan ini yang berasal daripada Allah. Hal yang keempat yang mau kita dapatkan dari perikop pembacaan kita di saat ini adalah masing-masing orang Allah memberikan karunia, Allah memberikan talenta-talenta. Karena itu, kita pergunakan talenta dan karunia-karunia yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak perlu iri, sombong, dan lain-lain sebagainya. Karunia yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing orang diberikan. Ada yang punya talenta atau karunia cuma satu, tapi ada yang punya talenta atau karunia 2, 3, 4, dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu, ketika kita memahami kita punya karunia, pergunakanlah karunia-karunia yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menganggap bahwa kita bisa karena kita dan lain-lain sebagainya. Tapi kita melihat ini semua adalah karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, mari di dalam masa-masa pandemi virus COVID-19 ini, kita semakin berhikmat di dalam Tuhan. Kita semakin beriman kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat Allah di dalam kasih dan karunia-Nya akan memberikan petunjuk arah dan jalan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan bahkan dengan karunia-karunia yang mulai ada pada kita, bisa saja karunia untuk bertanam, bisa saja karunia untuk memasak, bisa saja karunia untuk memimpin lebih baik lagi di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat. Bisa saja karunia
untuk lebih mengelola lebih baik lagi IT yang ada dan lain-lain sebagainya. Maka semua karunia-karunia itu kita padukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga untuk bagian firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan artikan lebih jauh, sempurnakan firman ini lebih jauh bagi kami. Biarlah kami mempergunakan karunia-karunia talenta-talenta yang ada pada kami dengan sebaik-baiknya. Dan semua itu kami lakukan adalah untuk kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Bapak, tuntun dan sertai perjalanan kehidupan kami, bentengi pagari kami. Dan biarlah walaupun dalam keadaan pandemi virus COVID-19 ini, tapi semua orang-orang yang percaya dan yang sering kali menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, mereka akan Tuhan jaga, lindungi, sertai. Mereka yang ada di dalam menangani virus ini akan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan, takut Tuhan, supaya dapat menanganinya dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan semua pada Tuhan. Peribadatan yang kami lakukan pun Tuhan terima, menjadi berkat dalam seluruh kehidupan pribadi, rumah tangga, dan keluarga serta jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, program atau siaran khotbah kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.